Elemental Forces of Nature merupakan film animasi terbaru yang dirilis tahun 2023 di studio animasi Disney Pixar yang digarap Peter Sohn. Film Elemental Forces of Nature menampilkan cerita kehidupan makhluk elemen api, air, tanah, dan udara yang tinggal berdampingan di Element City. Element City merupakan tempat tinggal makhluk elemen air, tanah, dan udara. Kehadiran sepasang makhluk api di Element City menjadi hal yang tabu karena elemen itu dianggap dapat merusak dan membakar elemen lain. Kira-kira cerita seperti apa ya? Daripada penasaran, yuk kita simak alur ceritanya. Jangan lupa siapkan tempat yang nyaman dan cemilan untuk menontonnya. Di awal film, kita diperkenalkan ada dua ekor api bernama Bernie dan Cinder yang melakukan perjalanan dalam pencarian tempat aman, nyaman, damai, dan tentram demi melahirkan anak mereka yang saat ini sedang dalam kandungan. Setelah berhari-hari menjelajahi ke berbagai tempat, sampailah mereka di kota tempat tinggal semua elemen bernama The Element City, mulai dari elemen air, tumbuhan, dan tanah. Bernie dan Cinder adalah elemen api. Secara alami mereka akan dibenci elemen air, dan buruknya lagi ketiga elemen lain juga ikut membenci mereka. Setelah berkeliling ke sana kemari mendapat penolakan untuk menyewa tempat tinggal, pada akhirnya mereka pun menemukan tempat tinggal yang menerima keberadaan mereka. Bernie dan Cinder sangat bahagia sekali dan mereka segera menata tempat yang nyaman dan mempersiapkan persalinan. Kemudian lahirlah bayi mereka bernama Ember. Dengan begitu, membuat sepasang kekasih sebagai ayah dan ibu. Ayahnya selalu mengajarkan berbagai hal kepada anaknya yang bernama Ember, termasuk memberitahunya kalau suku elemen api memiliki api biru yang menjadi simbol harapan serta menyimpan kekuatan untuk mereka. Sepasang elemen api ini juga membangun toko bersama dan diberi nama Fireplace. Faktanya, ayah, ibu, serta Ember adalah suku elemen api pertama yang mendatangi The Element City. Tak hanya itu, semenjak kehadiran mereka lah mulai bermunculan perantauan elemen api lain yang mendatangi The Element City dan tinggal di sekitar toko Fireplace. Sekarang wilayah tersebut menjadi kota api. Walaupun sudah cukup lama Bernie tinggal di kota ini, ternyata ayah Ember masih sangat membenci elemen air. Dengan bertambahnya usia, membuat Bernie harus memikirkan untuk pensiun. Dan ayah Ember mempunyai rencana akan mewariskan toko Fireplace kepada Ember. Ember yang mendengar keputusan tersebut tentu membuat Ember sangat bersemangat, di mana Ember merasa kalau ini adalah jalan hidupnya. Ember pun kemudian melayani pelanggan pertama, tetapi sifatnya yang mudah emosian karena usia Ember masih muda, di mana Ember sering sekali sangat kesal dengan perilaku dan berbagai permintaan konyol dari para pelanggan. But the customer is always right. Not in this case. Nope. 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 Just give me one for free. That's not how this works! Melihat cara anaknya melayani pembeli seperti itu, ayah menyuruh untuk tarik nafas agar Ember tenang dan menjadi penyabar. 11 tahun kemudian, Ember sudah beranjak remaja dan menjadi wanita tercantik di kota api. Namun sifat emosiannya belum juga hilang, di mana ia masih muda terbakar emosi dan sifatnya tersebut terus melekat pada dirinya. Ayah Ember yang sudah terlalu tua juga terus memaksa Ember agar bisa meneruskan toko dan menjadi seperti dirinya. Ibu Ember memiliki sebuah kelebihan, di mana kemampuannya sebagai peramal tidak bisa dipungkiri. Beliau mampu membaca kisah cinta dua pasangan hanya dengan mencium asap mereka. Ibunya juga meminta Ember agar cepat mencari pasangan untuk membantunya menjalankan toko tersebut. Namun selama ini tidak ada yang berani mendekati karena sifatnya. Apalagi ia selalu fokus mengelola toko dan hanya mendapatkan seorang bocah pohon yang menyukainya. Di mana selain penjaga toko, Ember juga mengantar berbagai barang pesanan untuk semua pelanggannya.
Pada hari itu, Amber bertarung dengan ayah karena ia merasa kalau bisa mengalahkan rekor pengiriman cepat yang selalu ayah lakukan. Namun, Amber masih tidak bisa mengimbangi kemampuan ayahnya. Ia pulang terlambat, namun ayahnya tertidur karena menunggu putrinya pulang ke rumah. Setiap hari yang dijalani Amber, ia habiskan untuk terus membantu mengelola toko sehingga ia lupa dengan diri sendiri. Tidak pernah menanyakan kepada dirinya sebenarnya apa sih yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Pagi harinya, di saat Amber menangani semua pelanggan seperti biasa, dia meluapkan amarah dan kekesalannya di basement. If I test this kettle. Be back in 5 minutes. Karena hal tersebut berakibat pipa air di rumah menjadi bocor, tak lama kemudian dari kebocoran itu muncullah elemen air bernama Wade, di mana ia merupakan inspektur pipa air yang kebetulan sedang bertugas dan tidak sengaja tersedot ke dalam pipa di toko Amber. Wade sendiri memiliki perasaan yang sangat rapuh dan mudah menangis. Wade juga mencurigai kalau toko Amber tidak memiliki izin pembangunan untuk membuat semua pipa tersebut. Wade sebagai seorang inspektur yang menjalankan tugas dengan jujur, ia memberitahu Amber, barang siapa yang tidak memiliki izin maka bangunan itu akan ditutup paksa. Karena ini adalah rumah dan tempat satu-satunya tempat untuk mencari nafkah bagi keluarganya Amber. Tentu Amber tidak bisa terima begitu saja. Amber pun segera mengejar Wade sampai ke dalam kereta sebelum dia melapor akan kesalahannya. Karena Amber yang berjenis api tanpa sengaja membuat beberapa kekacauan di kota dan membakar banyak elemen lain. Tepat setelah Wade mengirim laporan ke kantor pusat, disitulah Amber berterus terang kalau toko yang ia kelola bersama ayahnya adalah satu-satunya tempat yang mereka miliki jika tempat itu ditutup. Keluarga Amber tentu tidak memiliki tempat lain untuk melanjutkan hidup mereka. Dengan alasan itu pun membuat Wade menyesal, walaupun ia hanya menjalankan tugasnya sebagai inspektur pipa. Kini setelah mendengar cerita tersebut, akhirnya Wade akan membantu Amber untuk mengambil kembali catatan laporan sebelum dikirim ke kantor pusat. Namun tidak terduga setibanya mereka di tempat pengiriman, Amber justru meledakkan kemarahannya dan membuat catatan laporan terkirim ke kantor pusat. Super disappointed in her. Stop it! He might even be ashamed. What are you doing? But the main thing is, if her father can't retire, it will be all Amber's. Stop talking! Tak lama kemudian, Amber pulang dan ia melihat ayah dan ibu sedang repot membetulkan pipa yang bocor. Ayah menyalahkan kalau semua ini adalah salah elemen air yang dikejar Amber barusan. Seperti yang kita semua tahu, kalau kerusakan pipa itu disebabkan oleh kemarahan Amber sendiri. Namun Amber tidak terus terang mengakui kesalahannya. Ia takut nanti bisa membuat ayah kecewa. Tak lama kemudian, ibu Amber bercerita tentang pulau api di mana saat itu hidup ayah dan ibu begitu bahagia di sana. Sampai suatu hari, pulau api kedatangan badai besar yang menghancurkan segalanya, termasuk api biru milik mereka. Pada akhirnya, sang ayah yang tidak mau hal buruk terjadi kepada keluarganya, termasuk Amber yang masih berada di dalam kandungan, memutuskan untuk pergi meninggalkan pulau tersebut, sehingga sampailah mereka di Element City. Dari cerita dan perjuangan ayah tersebut membuat Amber semakin tidak ingin mengecewakan orang tuanya, dan ia berjanji akan menjadi pribadi yang ayah inginkan. Besok harinya, Amber mengikuti Wade yang akan menemui bosnya di sebuah pertandingan olahraga. Tujuan Amber sendiri untuk membujuk si bos supaya tidak menutup toko. Namun bos justru sama sekali tidak peduli. Apalagi bos sedang marah karena tim yang ia dukung mengalami kekalahan. Secara tiba-tiba, Wade mencairkan suasana dengan membangkitkan para pemain tim menggunakan dukungannya. We love you. Let's come on.
di mana ia berhasil membuat semua penggemar ikut mendukung dan hal tersebut membuat tim yang bos yang didukung mendapat sebuah kemenangan. Otomatis perasaan bos menjadi sangat bahagia berkat bantuan Wade. Bos mau menerima permintaan Ember, tapi bos memberikan sebuah syarat. Kebetulan Element City saat ini sedang mengalami masalah karena banyaknya keluhan pipa bocor. Oleh karena itu, bos pun meminta Ember dan Wade mencari sumber kebocoran. Sebagai langkah pertama investigasi, Wade mencarinya dimulai dari pipa yang ada di toko Ember. Dari situlah mereka mengikuti jalur pipa dengan terbang menggunakan balon udara ciptaan Ember. Semenjak misi yang mereka jalani, perasaan antara Wade dan Ember mulai tumbuh. Dan Ember juga nggak segan menceritakan masa lalunya yang pernah diusir dari pameran bunga Vivisteria. Cuma gara-gara ia terbuat dari elemen api. Dan kemudian Ember dan Wade menemukan sumber kebocoran yang berasal dari rusaknya salah satu bendungan air kota. Bendungan air tersebut untuk mengatur keluarnya air dan menampung air yang meluap, dan kabar buruknya aliran air tersebut mengarah langsung sampai ke kota api. Setelah mengetahui semua itu, segera Ember dan Wade mengupayakan segala cara untuk menutupnya bendungan air tersebut. Ember berinisiatif menggunakan tumpukan pasir selagi Wade menahan lajunya air keluar. Setelah semua selesai, pada esok harinya, Wade berencana mengajak Ember berkencan. Setelah ia menyelesaikan tugas di toko, mereka menonton, berfoto box, dan menikmati pemandangan kota bersama. Semenjak kejadian tersebut, ledakan amarah Ember mulai bisa dikendalikan. Ibu juga merasakan nih jika saat ini Ember sedang merasakan cinta. Ember dan Wade seiring dengan berjalannya waktu semakin dekat. Mereka banyak melakukan kegiatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Ember begitu bahagia, seolah-olah tidak ada ketakutan pada dirinya untuk menyentuh air. Pada pagi harinya, api biru hampir padam karena kebocoran pipa. Bersama dengan Wade yang mendatanginya, ayah pun menyadari kehadiran Wade. Ayahnya tentu sangat marah karena sangat tidak menyukai elemen air. Dan Wade pun berpura-pura sedang bertugas menjadi inspeksi makanan dan mencicipi makanan buatan ayahnya. Ember dan Wade akan kembali menutup bendungan menggunakan pasir. Tiba-tiba, Wade menyarankan Ember untuk berkata jujur kepada ayahnya. Namun, Ember masih tidak mau. Ia takut ayahnya kecewa dan tidak bisa menjadi seperti yang diinginkan oleh ayah. Selama hidupnya Ember, ayahnya tidak pernah bertanya tentang apa yang diinginkan Ember sebenarnya. Dan karena itu juga Ember kembali menjadi sedih. Ia tidak pernah menyesal dengan kemauan untuk menjadi apa yang diinginkan ayahnya. Namun, Ember mulai sadar kalau keinginan tersebut bukanlah keinginan diri sendiri, atau bisa dibilang selama ini Ember melakukan semua berdasarkan keinginan ayahnya. Selesai mengumpulkan pasir, Ember dan Wade segera membawanya ke bendungan air. Ember mempunyai ide akan mengubah pasir menjadi kaca untuk menambal bendungan air yang bocor. Ia sangat menikmati kegiatan ini. Dari sini kita bisa mengetahui kalau sebenarnya Ember memiliki kelebihan yang membuat ia bisa menjadi dirinya sendiri. Usia ayahnya semakin bertambah, membuat ayahnya harus benar-benar pensiun dan akan mewariskan toko Fireplace kepada Ember. Ia pun bergegas akan menemui Wade untuk memberitahu kabar tersebut, dan tanpa ia ketahui, ibu mengikutinya dari belakang. Setibanya Ember di tempat tinggal Wade, ia justru disambut oleh seluruh keluarga elemen air. Wade yang saat ini sedang berkumpul, kedatangan Ember di rumah Wade disambut hangat oleh semua keluarga Wade. Tidak ada yang menghina atau mengintimidasinya sama sekali. Hal tersebut membuat Ember sangat nyaman berada di tengah-tengah mereka. Sementara diketahui, ibu Wade pemilik pabrik kaca, dan kaca-kaca itu sendiri merupakan bahan utama pembuatan setiap gedung di Element City.
Setelah mendengar cerita dari Wade dan melihat kemampuan Amber bisa menciptakan kaca, Ibu Wade pun berinisiatif mengajak Amber bekerja dengannya. Setelah makan malam, Wade mengajak semua anggota keluarga bersama Amber bermain. Permainan menahan kesedihan, di mana Wade akan menceritakan beberapa cerita sedih kepada Amber. Jika Amber meneteskan air mata, berarti ia kalah. Pada awalnya, Amber sama sekali tidak terharu dengan beberapa cerita dari Wade. Namun di saat Wade mengungkapkan perasaannya kepada Amber, ia pun meneteskan sepercik api. Di akhir permainan, bos mengabarkan Wade di mana usahanya dengan Amber menahan bendungan air telah berhasil. Dan bos telah menarik semua catatan hukuman dari toko Amber. Sebelum pulang, Ibu Wade kembali meminta Amber untuk mempertimbangkan tawaran pekerjaan yang ia berikan kepadanya. Ibu Wade bisa melihat kemampuan Amber untuk mengembangkan elementality, namun satu sisi Amber masih takut kalau ayahnya kecewa kalau ia menerima tawaran dari Ibu Wade. Amber merasa terjebak karena tidak pernah mengungkapkan kemauannya sendiri kepada sang ayah. Saat itu, Ibu Amber memergoki kepulangan Amber dan Wade, kemudian memaksa mereka untuk diramal. Awalnya ibu menjelaskan kepada mereka berdua kalau api dan air itu tidak bisa bersatu. Tetapi Wade memiliki caranya sendiri agar bisa diterima oleh sang ibu. Dan semenjak saat itu, ibu berpikir jika Amber bisa menyempurnakan kekurangannya bersama Wade. Ayah pun juga sadar dengan kepulangan Amber. Beberapa hari selanjutnya, ayah akan benar-benar memberikan toko kepada Amber. Mendengar hal itu membuat perasaan Amber menjadi semakin bingung antara mengikuti kemauan ayah atau melakukan apa yang ia mau. Tujuan ayah melakukan ini agar Amber tidak menjadi seperti dirinya dulu saat keluar dari Pulau Api. Ayah merasa keputusannya sangat salah, bahkan salam perpisahannya pun tidak diterima oleh kakek Amber. Keesokan harinya, Wade mengajak Amber ke tempat bunga Vivisteria. Ini merupakan tempat impian Amber sejak kecil. Dengan bantuan bos, Amber diberikan kursi paling depan menggunakan balon air untuk menelusuri dan menikmati bunga Vivisteria. Amber terlihat sangat bahagia bersama Wade. Setelah belasan tahun dimusuhi dan dijauhi, kini Amber berhasil mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Ini merupakan sentuhan pertama Wade sebagai elemen air dan Amber sebagai elemen api. Sentuhan yang melawan hukum fisika, api menguapkan air dan air memadamkan api. Hal tersebut justru tidak membuat mereka menghilang dan bisa disebut dengan keseimbangan elemen. Namun Amber kembali mengingat ayah, ia merasa tidak bisa apa-apa selain melakukan kemauannya dan mewujudkan keinginan ayahnya. Di mana selama ini Amber selalu mengutamakan keinginan ayahnya, tanpa pernah bertanya kepada Amber dan membuat amarah Amber jadi selalu meledak-ledak. Besoknya, ayah mengadakan pesta api untuk merayakan toko yang akan diwariskan kepada Amber serta api biru. Wade pun tidak mau ketinggalan. Dia datang ke pesta lalu mengungkapkan semua perasaannya di hadapan ayah serta para elemen api. Namun sangat disayangkan, Amber justru mengusir Wade dengan kasar. Bahkan Amber masih tidak mau mengakui kalau dia memiliki keinginan dalam hidupnya sendiri. Sebab masih ingin menjadi kepercayaan ayahnya, namun di satu sisi membuat Amber pun merasa sedikit kecewa. Ayah yang mengetahui kalau Amber memiliki hubungan dengan elemen air membuatnya sangat marah. Sebab keputusan Amber, ayah sangat kecewa ditambah lagi Wade yang pergi. Secara bersamaan, Amber kehilangan dua orang penting di hidupnya. Tidak lama setelah itu, bendungan kembali hancur dan melahap banyak bangunan. Buruknya lagi, semua air mengarah ke kota api. Amber yang menyadarinya bergegas memperingatkan semua warga termasuk ayah dan ibu. Ia juga berusaha keras menyelamatkan api biru agar tidak padam. Di waktu yang tepat,
Wade datang membantu Ember yang sedang membuat pelindung, tetapi usahanya justru membahayakan nyawa Ember sendiri. Beruntung Wade berhasil menyelamatkan sepercik api biru. Namun ada masalah baru kembali datang, di mana Ember dan Wade saat ini terjebak di dalam cerobong asap perapian. Suhu di area mereka naik drastis dan tidak ada jalan keluar karena bangunan rumah mulai hancur. Keadaan ini membuat seluruh tubuh Wade menguap. Pengorbanan Wade berhasil menyelamatkan Ember dan api biru. Sekarang barulah Ember mengungkapkan kalau dia tidak ingin menjadi apa yang diinginkan ayahnya. Awalnya ayah merasa kecewa, tetapi kemudian beliau pun mengerti sebagai orang tua. Kita tidak harus memaksakan kehendak anak agar menjadi seperti diri kita. Mereka pasti memiliki keinginan dan kemauan mereka sendiri yang mungkin nantinya akan membuat dia bisa menjadi lebih baik daripada yang kita inginkan dengan paksa. Siapa sangka secara tiba-tiba terdengar suara tangisan kecil dari tetesan air itu adalah elemen air Wade yang berhasil kembali hidup disambut dengan ciuman air dan api. Semenjak hari ini, semua elemen diterima masuk ke dalam toko Fireplace. Ayah dan ibu pun menikmati masa pensiun mereka dengan tenang, dengan mewariskan toko ke saudaranya. Ember ditemani Wade menjalani hidup bersama dengan keluar dari Element City bekerja sebagai penempel kaca, dan film diakhiri dengan salam terakhir juga, simbol perpisahan antar suku elemen api. Film ini banyak nasihat yang kita ambil. Kita harus belajar mengungkapkan perasaan dan keinginan. Katakan tidak jika itu kita tidak inginkan. Karena seperti Ember, jika kita melakukan tidak sesuai keinginan akan berdampak negatif di bawah alam sadar kita dengan emosi yang tidak stabil. Serta yang akan menjalankan hidup kita adalah kita, bukan orang lain. Apalagi hidup cuma sekali. Sayang rasa jika hidup yang sekali dikendalikan orang lain. Jadi, mulai sekarang kita belajar katakan tidak jika itu tidak sesuai hati kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!